kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan membaca nyaring untuk anak SD kelas atas. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa sih membaca nyaring dan bagaimana sih teknik-tekniknya. Ini dia. Batu menangis cerita dari Kalimantan. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda yang miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis itu sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu pemalas, tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar di desa itu cukup jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan melihatnya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras dengannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, ada seorang pemuda yang mendekati mereka. Tanya pemuda itu kepada gadis itu. "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu. "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seorang di sepanjang jalan dan menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya, jawabannya sama yang amat menyakitkan hati.
Akhirnya si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh gadis tubuh itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang yang dapat melihat bahwa kedua mata anak gadis itu masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya itu disebut batu menangis.